فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 24. Qala al-muallifu wafaqahullahu ta'ala walit tadlisi mafsadah. Tadlis yaitu merahasiakan kekurangan-kekurangan pada suatu hadis. Ini ada kerusakan atau mungkin bukan kekurangan, tapi seperti yang diceritakan kemarin itu, malu kalau gurunya masih muda sehingga dirahasiakan tentang identiti gurunya dan semacam itu. Wa fihi maslahah, di dalam tadlis juga ada kemaslahatan, yaitu untuk menguji, mencabar apakah para murid senang ditipu kah, ternyata tidak mudah ditipu, untuk menguji. Amma mafsadatuh, adapun kerusakannya, fa innahu qad yakhfa, terkadang kesalahan yang dilakukan oleh si guru itu tersamarkan. Guru yang hendak melakukan tadlis, murid tak tahu gurunya menipu, mereka tak tahu, namanya murid baru belajar. Wa yasirur rawi majhulan, akhirnya si rawi itu tidak dikenali, yaitu rawi yang dirahasiakan oleh gurunya. Murid tinggal terima. Misalkan apa, kita muridnya kita di kalangan atba'ut tabi'in misalkan, atau kita belajar kepada ahli tarikh, ahli sejarah Nabi. Siapa itu? Muhammad bin Ishaq al-Madani. Dia mudallis. Misalkan dia mengatakan haddatsana Muhammad bin Abi Muhammad. Kita tak tahu siapa ini Muhammad bin Abi Muhammad. Baik. Nah, seperti ini akhirnya apa? Kita menganggap gurunya siapa itu? Gurunya Muhammad bin Ishaq ini mudallis. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad. Kita tak tahu siapa guru yang atas itu. Akhirnya kita katakan apa itu? Hadisnya lemah karena rawinya tidak dikenali. Padahal boleh jadi kalau dia jujur memberitahu, oh ternyata ini hadisnya bagus, rawinya siqah misalkan. Tapi karena dia merahasiakan siapa Muhammad bin Abi Muhammad, sehingga kita hukumi majhul, dan itu banyak dinukilkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Muhammad bin Abi Muhammad al-Jurashi, dia majhul karena apa? Karena Muhammad bin Ishaq tak mau cerita siapa guru Anda ini. Anda cuma bilang Muhammad bin Abi Muhammad. Ini menyusahkan yang seperti itu. Akhirnya rugi, riwayat jadi tidak kuat. Qal yasqutul amalu bil hadis. Ini menyebabkan pengamalan hadis tadi jadi gugur karena kita tak yakin betulkah Nabi mengatakan begitu atau betulkah ceritanya macam itu, karena rawinya tidak kuat. Kita tidak percaya jadinya. Likaunir rawi majhulan inda sami, karena si rawinya tidak dikenali oleh orang yang mendengar, oleh kita. Kita tak tahu siapa guru Muhammad bin Ishaq ini, Muhammad bin Abi Muhammad. Ma'akaunihi adlan ma'rufan fi nafsil amr, padahal boleh jadi kita tak tahu. Boleh jadi rawi ini, siapa tadi rawinya? Muhammad bin Abi Muhammad, dia itu orangnya agamanya lurus, telah dikenal pada hakikatnya, misalkan, tapi sampai sekarang tak dikenal siapa dia, karena Ibnu Ishaq tak mau cerita siapa guru Anda ini. Wa hadhihi jinayatun uzma, ini adalah jinayah yang besar, kejahatan yang besar, menyebabkan apa? Hadis jadi lemah gara-gara orang tadi tidak mau bercerita dengan baik. Wa mafsadatun kubro, kerusakan yang besar. Ini masalah bahayanya tadlis, menyebabkan hadis jadi tertolak, atau tidak sampai ditolak ya, tapi apa, orang jadi tak percaya karena tak tahu siapa ini. Wa amma maslahatuh, adapun kemaslahatannya, ada sisi baiknya tadlis itu. Apa itu? Famtihanul adhan, yaitu untuk menguji pikiran para murid. Jadi sekedar menguji, tak boleh murid pulang dalam keadaan meriwayatkan secara silap, secara salah, tak boleh guru membiarkan. Guru harus bagi tahu nanti setelah selesai pengujian, bagi tahu sebenarnya ceritanya begini-begini ya, dia harus jujur.
biar murid tidak silap sampai akhir. Fi istikhraj tadlisat, yaitu menguji benak murid, apakah murid mampu untuk mengeluarkan perkara-perkara yang disamarkan tadi, dia tahu tak siapa ini. Wa ilqa'i dzalika ila man yuradu ikhtibaru hifdzih, dan menyampaikan itu, ilqa'i dzalik, yaitu menguji, menyampaikan ujian. Si guru ingin menguji murid-murid, man yurad, orang yang diinginkan, ikhtibaru hifdzih, untuk dicabar hafalannya. Hafal tak murid ini? Misalkan kita mengatakan apa itu Ibnu Syihab, kita tanya ke murid, siapa ini Ibnu Syihab? Misalkan murid hafal, alhamdulillah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Murid pandai. Guru sekedar menguji, bukan agar murid pening, tapi diuji. Setelah itu dibagi tahu, iya yang betul begini, atau engkau sudah betul, pandai. Wa ma'rifatuhu birrijal, ingin diuji, ingin diketahui bagaimana pengetahuan dia tentang para rawi. Alhamdulillah kita di sini melatih sedikit-sedikit. Siapa itu? Misalkan siapa nama Abu Bakar As-Siddiq, siapa kunyahnya Umar. Nah, kita menguji sedikit demi sedikit. Lama-lama murid boleh hafal banyak. Nanti kalau di Yaman akan sering disuruh tunjuk jari ya. Siapa itu? Oh, kunyahnya fulan. Apa? Quality fulan. Alhamdulillah kalau kita sudah biasa belajar ini, kita tidak pening dan tidak malu-malu. Tidak mempermalukan diri sendiri juga. Demikian pula apa di Yaman diuji hafalan itunya, apa namanya, i'rab. Banyak orang, hatta orang Yaman tak tahu i'rab, padahal mereka orang Yaman. Tapi alhamdulillah kalau kita sudah belajar di tanah air, kita boleh meng'irab dengan cepat. Baik, mubtada'un marfu'un wa alamatu nasbihi hasilab. Enggak biasa hafalan berarti. Marfu' alamatu rafihi lah, gimana marfu' alamatu nasbihi? Memang harus dilatih, lidahnya dilatih untuk bicara dengan lancar. Baik, kemudian wa wara'a dzalika mafsadatun ukhra. Di belakang itu tadi ada kerusakan yang lain. Ada bahayanya. Bahaya apa maksudnya? Bahaya masalah apa ini ya? Iya, masalah tadlis itu. Bahayanya apa? Wa huwa ma fit tadlisi minat tazayyun. Usaha tadlis yaitu apa? Merahasiakan sesuatu tadi, ini ada tazayyun, yaitu memperindah diri. Menampakkan, oh saya guru saya banyak, padahal ternyata apa? Gurunya satu itu aja, tapi terkadang disebut nama, terkadang disebut kunyah, terkadang sekedar dikatakan qala son'ani, seakan-akan apa? Oh murid kagum, oh cikgu saya gurunya banyak, padahal gurunya hanya satu. Nah, ini tazayyun dan itu haram. Bergaya nampak hebat padahal tidak macam itu. Atau bergaya guru saya semuanya adalah orang-orang senior, padahal ternyata identitinya yang disamarkan, padahal gurunya ini masih muda. Dan tidak salah gurunya, cuma orang ini yang tazayyun, ingin nampak hebat di mata murid-murid yang berikutnya. Nah, ini berdosa seperti itu. Waqad tanabbaha lidzalika yaqutatul ulama. Permatanya ulama, wah siapa yang dipanggil sebagai permatanya ulama? Al-Mu'afa bin Imran Al-Mausili. Ini ulama besar, Sunni Salafi, muhaddis, siqah. Makanya Imam Sufyan As-Sauri, Amirul Mukminin fil hadis, mengatakan imtahinu ahlal Mausil bi Mu'afa bin Imran. Ujilah, cabarlah penduduk Mosul dengan Mu'afa bin Imran. Yang cinta pada beliau berarti Ahlus Sunnah, yang benci pada beliau berarti apa? Dari Ahlul Bid'ah. Ini ulama besar, Mu'afa bin Imran. Baik. Julukannya apa di sini? Yaqutatul ulama, permatanya ulama. Wa kana min akabiril ulama'i wassulaha. Beliau termasuk pembesar ulama dan pembesar orang-orang soleh. Iya, beliau tak suka tadlis. Beliau jujur, kalau guru saya masih muda memang inilah guru saya, tak masalah. Atau sebaliknya dan seterusnya, dia jujur. Kemudian wa yambaghi ayyatanabbah. Mestinya kita yatanabah, yaitu mewaspadai apa? Anna samma tadlisan khasson. Ini kenapa kayak ada kotak ada apa ini? Macam ada gambar siwak ya. Jelas itu bukan siwak. Ini sekitar laptopnya silap membaca.
Di sana sama artinya di sana. Di sana ada tadlis yang khusus. Yu'rafu bi tadlisit taswiyah. Ini paling susah. Hanya orang pandai yang mampu melakukan ini. Melakukan yang salah tapi ya. Dikatakan tadlis taswiyah. Taswiyah artinya membuat rata. Dibuat rata. Gimana itu? Wahwa la yahtasu bi syaikhil mudallis. Ini tidak khusus hanya pada guru si mudallis. Coba kalau kita ingat kembali pembahasan tadlis dari awal sampai akhir, biasanya yang dihilangkan atau dirahasiakan itu siapa? Guru dari rawinya. Ana mengatakan apa? Hadatsana Muhammad bin Abi Muhammad, yaitu gurunya dirahasiakan siapa? Tak jelas. Ternyata Muhammad Mukbil, tapi nggak diceritakan. Atau apa? Langsung saya mengatakan hadatsana Ibrahim. Bukan hadatsana apa? An Ibrahim. Padahal saya harus lewat Mukbil baru lewat apa? Ibrahim. Nah, saya sembunyikan Mukbil. Nah, inilah tadlis, selalu apa? Gurunya yang jadi mangsa. Tapi untuk yang ini ingat baik-baik, tadlis taswiyah yang jadi mangsa bukan gurunya, tapi tok guru yang atas, jadi Ibrahim yang jadi mangsa. Tak ada yang mampu melakukan ini kecuali orang yang sangat pandai dalam ilmu hadis untuk menipu murid-murid yang berikutnya. Bagaimana kata beliau? Kita baca dulu. Bal bi syaikhi yang terkena tadlis, yang dihilangkan itu guru dari gurunya. Nah, tok guru hati-hati jangan sampai apa setan masuk. Ayo. Jadi yang jadi mangsa bukan apa? Gurunya, tapi tok gurunya atas ya. Yang bagi semestinya, seharusnya iya. Wa qad rumiya bidzalika al-Walid ibnu Muslim. Yang tertuduh melakukan tadlis taswiyah adalah Walid bin Muslim. Wa Baqiyatu binul Walid. Dua-duanya ulama Syam, muhaddits. Walid bin Muslim sikoh. Sunni tapi ya itu tadi suka tadlis taswiyah. Baqiyah ibnul Walid dia saduq. Baik. Apakah Sunni? Ana tak tahu. Tapi Walid bin Muslim Sunni tapi agak nakal sedikit. Baik. Misaluhu contohnya apa? Ayyakuna bainal Auza'i wa Nafi' masalan man dha'uf. Di antara Auza'i adalah guru dari Walid bin Muslim. Dengan Nafi' itu ada rawi yang lemah. Aduh, gimana cara kita membuat contoh ya Auza'i? Imam Abu Amr, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. Baik, misalkan apa? Saya sebagai Walid bin Muslim ini untuk menggambarkan yang akan membuat apa itu tadlis. Guru saya yaitu siapa? Al-Auza'i. Auza'i ini dia meriwayatkan dari Ibrahim dan juga meriwayatkan dari Nafi'. Tapi Nafi' kali ini siapa? Abdullah. Nah, tapi apa? Tapi Al-Auza'i tapi apa? Siapa ini? Walid bin Muslim tahu bahwasanya Ibrahim itu lemah. Ya kalau gusti tangan tak kuat kan? Masih anak-anak lemah. Tapi ini lemah hadis ya misalkan. Maka Walid bin Muslim tak suka gurunya dianggap meriwayatkan dari guru yang lemah. Kita niatnya baik sama gurunya. Biar gurunya tidak dianggap belajar ke orang lemah, kita langsung katakan hadatsana Auza'i. Langsung apa? Siapa? An Nafi', yaitu An Abdillah. Ini dihilangkan. Ini dikatakan taswiyah, dibuat rata jalannya. Rawi yang buruk dibuang. Padahal Auza'i jujur, dia meriwayatkan dari Ibrahim dari Nafi'. Nah, ini yang dikatakan tadlis. Yang salah siapa? Yang salah bukan Auza'i tapi apa? Walid bin Muslimnya. Wah, ini jarang murid tahu gurunya ini menipu seperti itu. Karena yang dibuang bukan guru nomor 2, tapi bahkan guru yang lebih atas yang dibuang. Baik. Niatnya baik agar apa? Al-Auza'i namanya tetap bagus. Tapi caranya salah, membuat orang menyangka nanti, oh, kenapa Auza'i membuang Ibrahim? Karena murid yang belajar banyak dia akan tahu sebenarnya Auza'i tidak mendengar hadis dari Nafi' kali ini, tapi lewat Ibrahim. Tapi kenapa Auza'i mengatakan an Nafi'? Oh, berarti Auza'i yang buat tadlis. Akhirnya Auza'i yang dituduh, padahal yang salah siapa? Walid bin Muslimnya. Ya. Apa?
khoson, yaitu khusus, tadlis khusus. Yang dibuang atau yang dirahasiakan bukan gurunya, tapi guru yang level atasnya. Yang berbuat siapa? Yang berbuat si musonifnya, si perawi ini. Baik. Agak pelik tak? Memang agak pelik. Karena apa? Memang hanya orang pandai yang mampu melakukan ini dari para rawi itu. Walid bin Muslim sangat pandai dia, tapi kepandaiannya dipakai untuk yang tidak baik sebenarnya. Membuang satu orang. Apa buktinya dia dibuang? Itu sering tak nampak kan waktu daras, nah, terbuang. Ini main-main aja ya. Dicari susah. Ya apa masih kecil. Tayyib qal ma'an al-Auza'i, padahal Auza'i rawa an-Nafi', dia meriwayatkan memang dari Nafi', cuma kali ini ada perantaranya yaitu Ibrahim. Fa yusqitu, bacanya yusqitu ya. Fa yusqitu Baqiyah ad-Dhaif. Ini sama, Baqiyah Ibnul Walid juga murid Auza'i. Jadi ada dua murid yang sangat pandai, muridnya Imam Al-Auza'i, dan dua-duanya sama-sama apa? Demi menjaga nama baik gurunya, maka guru yang atas dibuang. Tayyib. Menghilangkan si Baqiyah Ibnul Walid ini membuang guru yang lemah, yaitu siapa? Ibrahim. Wa yarwil hadis, belajar yang betul, perhatian baik-baik. Dan yarwil hadis, yaitu siapa? Baqiyah, demikian pula Walid bin Muslim meriwayatkan hadis anil Auza'i an-Nafi', langsung naik ke yang level paling atas. Nah, ini tadlis yang sangat berat. Tapi tetap saja karena Allah menjaga agama ini ketahuan. Dinasihati oleh sebagian ulama Walid bin Muslim, tapi dia tak mau dengar cakap, akhirnya dia yang kena. Terkenal sampai sekarang mudallis. Kalau dia an-anah nggak diterima. Kalau dia mengatakan hadasana boleh, tak apa. Kalau bilang an di satu tempat tak diterima. Kalau an di dua tempat tak diterima juga. Harus hadasana dan hadasana, dua tempat. Nah, nanti kalau kita masuk ke buku berikutnya, insya Allah diulang lagi pembahasan tadlis taswiyah, dijelaskan lagi. Ilahuna wallahu a'lam.